Rangkaian agenda sidang kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf akan memasuki babak akhir. Terbaru hari ini para terdakwa dan tim kuasa hukum akan menyampaikan duplik atau jawaban atas replik jaksa. Apakah mereka akan membantah seluruh narasi jaksa? Telah bergabung bersama dengan kami kuasa hukum dari Ricky Rizal, Irman Ulman, dan juga masih bergabung bersama kami pakar hukum pidana Jamin Ginting, dan akan segera bergabung bersama kami pula kuasa hukum dari Kuatmaruf, Irwan Irawan. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu Pak Irman, apakah masih bergabung bersama kami? Ya, iya, Pak. Baik, dan juga Bang Jamin masih bergabung ya Bang ya? Ya. Baik, Pak Irman, saya akan tanya mengenai kesiapan klien Anda, Ricky Rizal, menjalani sidang kali ini. Karena ini akhir ya udah siap. Kemudian apalagi yang kalau masalah duplik ini hanya kalau di pledoi kan dia kan juga mempersiapkan itu udah selesai. Kalau duplik ini hanya dilakukan atau disampaikan atau disiapkan oleh penasihat hukum. Jadi kita baru selesai ya, dua malam tadi lah, karena kita ini ya, yang terakhir, maka kita pergunakan kesempatan itu. Kalau ada yang kemarin kurang, kita siapkan hari ini. Di antaranya ya doktrin-doktrin yang mendukung bahwa misalnya pasal 340 dan turut serta itu adalah hal yang tindakannya harus aktif gitu ya. Kemudian ada hal yang kita anggap penting juga, masalah bukti yang selama ini dipermasalahkan, masalah pengamanan senjata Joshua oleh seorang Ricky Rizal. Apa dasarnya? Itu kan sebagai apa? Ada diskresi, ada undang-undang dari undang-undang kepolisian pasal 18 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa anggota polisi menyebut, bukan pejabat, semua anggota polisi punya penilaian sendiri dalam situasi lapangan yang kira-kira berhubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat demi kepentingan umum. Jadi selain dari kalau masalah pengamanan data itu adalah di backup oleh bukti dari lie detector yang membuktikan bahwa dia jujur hanya karena keinginan mengantisipasi jangan terjadi kejadian yang lain yang lebih besar pada saat kejadian pertengkaran antara Kuatmaruf dengan Joshua di Magelang itu lampirkan bukti dan kita perdalam juga dengan transkrip keterangan para saksi-saksi yang berhubungan. Itu poin-poinnya yang nanti akan disampaikan ya. Jelas lagi gitu. Karena ini ya kesempatan terakhir kita. Baik Pak Irman, ditahan dulu karena kita juga sudah bergabung. Pak Irwan, apakah sudah bergabung bersama kami? Iya. Pak Irwan. Ya, dengar Mas. Pak Irwan, kami konfirmasi apakah klien Anda terlebih dahulu yang akan menjalani sidang kali ini? Sampai saat ini belum ada kabar nih, kami masih menunggu juga, belum ada berita. Kiranya poin apa Pak Irwan yang akan disampaikan dalam duplik kali ini? Ya, mungkin kami akan menegaskan kembali kaitannya dengan isi pledoi kami. Kemudian ada beberapa hal memang yang perlu kami pertegas kembali kaitannya dengan posisi Kuatmaruf dalam tuntutan jaksa, khususnya terkait masalah apa yang didakwakan yang 340 seolah-olah Kuatmaruf ini sudah mengetahui akan adanya peristiwa di Duren 3. Nah, hal seperti itu diantaranya mungkin ya pengamanan senjata oleh Ricky yang seolah-olah Kuatmaruf sudah mengetahui padahal itu sama sekali tidak benar. Kaitannya juga dengan dibawanya pisau, kemudian adanya pembicaraan di lantai 3 dengan Ferdy Sambo, itu semua sekali tidak punya dasar, artinya tidak terbukti di persidangan. Nah, hal seperti itu yang kami akan pertegas kembali karena dalam repliknya jaksa pun kembali menyampaikan bahwa Kuatmaruf ini secara tegas terlibat dalam proses perencanaan, dan dasarnya itu yang kami perlu bantah kembali bahwa ada beberapa hal yang jaksa penuntut ini menyampaikannya hanya berdasarkan asumsi-asumsi atau imajinasi aja karena tidak ada bukti di persidangan yang menunjukkan hal tersebut. Mungkin hal itu yang kami akan sampaikan kembali di duplik, Mas. Baik, Pak Irwan, kalau kita ingat bersama, jaksa juga menyampaikan sebelumnya ya, kalau pledoi klien Anda itu isinya curhat dan tidak menyentuh pembuktian pokok perkara. Bahkan juga dikatakan jaksa
bahwa jika tim kuasa hukum mengurai seluruh fakta persidangan akan terungkap keterlibatan Kuat dalam pembunuhan berencana. Tapi kita akan coba simak bersama pernyataan selengkapnya yang akan kami putarkan berikut ini. Pada kesempatan ini kami tidak akan secara spesifik membahas mengenai pledoi dari terdakwa Kuat Ma'ruf karena sifatnya hanya sebagai curahan hati yang sama sekali tidak menyentuh pembuktian pokok perkara yang sedang kita sidangkan ini. Kami selaku tim penuntut umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari tim penasihat hukum di dalam pledoinya, dikarenakan serangkaian fakta yang mereka kemukakan merupakan fakta yang semu dan parsial, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang hanya mendukung argumentasi mereka saja, sehingga keterangan di dalam pledoi itu tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Dikarenakan apabila tim penasihat hukum menguraikan seluruh fakta persidangan secara utuh, maka akan dapat terlihat suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan baik oleh tim penasihat hukum di dalam pledoi mereka, yang telah jelas menunjukkan adanya keturutsertaan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Karena dengan menguraikan fakta persidangan secara komprehensif, kita akan dapat melihat bagaimana rapi dan terstrukturnya tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam rangkaian turut serta merencanakan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan menguraikan rangkaian kata persidangan secara utuh, kita semua diharapkan dapat menyelami penderitaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang ditembak menggunakan senjata api pada tanggal 8 Juli 2022 bertempat di kediaman saksi Freddy Sambo dan saksi Putri Candrawati di rumah dinas Komplek Polri Duren 3. Pak Irman, benarkah bahwa tim kuasa hukum tidak mengurai seluruh fakta persidangan di sini? Apakah itu yang akan Anda masukkan dalam duplik kali ini? Ya, duplik kali ini kan kami hanya mengurai kembali apa yang telah kami sampaikan di pledoi, supaya semakin jelas dan terang apa yang menjadi dasar sehingga kami harus memaparkan kembali itu terkait dengan posisi Kuat Ma'ruf dalam perkara ini. Nah, kaitannya dengan pledoi pribadi itu kan memang isinya kan yang namanya orang nggak ngerti hukum, ya pasti kan orang lebih banyak curhat aja isinya kaitannya dengan posisi dia secara pribadi ya. Nah, kalau kuasa hukum itu kan punya kami yang berkewajiban memaparkan kembali apa yang menurut kacamata kami bahwa itu tidak terbukti di persidangan, apa yang dituntutkan oleh jaksa dalam perkara ini kepada klien kami. Nah, hal-hal seperti itu yang kami akan kuatkan kembali. Mungkin nanti dalam prosesnya nanti akan memberikan keyakinan kepada hakim bagaimana posisi Kuat Ma'ruf dalam perkara ini. Nah, hal itu yang kami harapkan ke depannya. Dan semenjelang putusan ini memang kesempatan terakhir yang kami harus maksimalkan supaya argumen-argumen hukum yang kami sampaikan ini bisa tersampaikan dengan jelas ke hakim yang akan menjadi pertimbangan nantinya dalam putusan. Hal itu yang kami kembali akan kuatkan kembali, Mas. Oke, baik, saya akan ke Pak Irman. Pak Irman, juga menurut jaksa kemarin Riki Rizal diketahui ataupun dikatakan mengetahui dan terlibat dalam skenario pembunuhan terhadap Yosua yang dirancang oleh Freddy Sambo. Tapi kita akan coba tayangkan kembali pernyataan jaksa sebelumnya. Pada kesempatan ini kami tidak akan secara spesifik membahas jawaban atas nota pembelaan terdakwa. Terdakwa tidak pernah tahu dengan perencanaan pembunuhan dan bukan sebagai bagian dari rencana pembunuhan tersebut. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo tersebut keliru dan tidak benar. Penasihat hukum tidak profesional dalam membela hak-hak terdakwa Riki Rizal Wibowo, bahkan cenderung menyesatkan karena mengutarakan pendapat yang keliru secara nyata dan tegas dan diakui sendiri oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 saat tiba di rumah Saguling sekira pukul 15.40 WIB, terdakwa Riki Rizal Wibowo dipanggil oleh saksi Freddy Sambo SHSIK MH ke lantai 3 dan saat itu terdakwa Riki Rizal Wibowo tentang peristiwa Magelang yang dijawab tidak tahu oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo lalu diminta untuk membackup
dan diminta untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang juga ditolak oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Hal tersebut patut diduga bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah mengetahui perencanaan yang dikehendaki oleh saksi Verdi Sambo. Hal tersebut merupakan fakta hukum yang tidak dibantahkan lagi karena telah diterangkan di hadapan persidangan saat terdakwa Ricky Rizal Wibowo memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun saat memberikan keterangan sebagai terdakwa. 2. Terdakwa sama sekali tidak tahu permasalahan korban dengan Putri Chandrawati. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut keliru dan tidak benar dan mengingkari keterangan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang pernah diberikan di hadapan persidangan. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan jelas dan tegas menerangkan bahwa saat di Magelang mengamankan senjata api korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan tidak menegaskan alasan pengamanan senjata api tersebut. Hal tersebut terdakwa Ricky Rizal Wibowo terkesan menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Bahkan pada faktanya terdakwa Ricky Rizal Wibowo saat di rumah Saguling diminta mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sehingga keterlibatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo patut diduga mengetahui secara pasti persoalan yang terjadi sebenarnya, sehingga tanggapan penasihat hukum dalam pledoinya patut untuk disampaikan. Pak Herman, pernyataan jaksa penuntut umum masih tetap konsisten diketahui bahwa atau dikatakan Ricky Rizal berbohong dan sebenarnya mengetahui seperti itu. Sebenarnya tidak berbohong, itu sudah diungkapkan, cuma itu sebenarnya pembelaan pribadi. Kalau kita sih di pledoi kan memang kita akui bahwa dia mengetahui bahwa itu ada di Saguling, tapi bukan seperti apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Seolah ada di Magelang dia sudah mengetahui seolah-olah akan apa gitu. Padahal yang diketahui di Magelang adalah memang pertengkaran antara Kuat sama Joshua. Kemudian dia mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang lebih lanjut, pertengkaran antara Joshua, pengamanan senjata. Itu karena didukung oleh sebagai seorang penjaga di sana, kemudian dia juga senior, mengantisipasi tanpa ada perintah oleh Putri atau siapapun maupun Sambo yang berada di Jakarta. Itu kita. Jadi hanya di dalam duplik ini kita akan jelaskan, dia mengetahui iya, tapi harus diingat, mengetahui bukan mendukung rencana, bukan mendukung atau turut serta untuk membunuh. Jadi hanya itu yang disampaikan, ada sedikit ya pledoi dari terdakwa yang menyebut bahwa dia sebenarnya bukan, itu kan juga diakui bahwa dia di Saguling itu diakui sama dia bahwa dia menerima pemberitahuan pelecehan, menerima bahwa minta di backup, minta kalau dia panggil Joshua, kemudian siap nggak menembak. Jadi pada saat itu yang kurang penjelasan. Jadi silakan, toh juga kita perbaiki. Artinya apa yang sampaikan terdakwa itu, tapi itu bukan berarti adalah terdakwa mendukung, karena itu sudah jelas dia menolak. Jadi pada saat tertentu dia hadir, itu tidak dalam rangka mendukung atau berbuat atau menginginkan kematian Joshua, tidak ada sekali. Tapi itu adalah memang ya dalam masih berada dalam jabatan itu, dia dipanggil. Ya ini bukan dalam dia hadir di sana, dia melihat kejadian bukan dalam rangka mendukung Sambo, dalam rangka menembak atau apalah. Itu yang kalau mengetahui mengetahui itu bukan dari Magelang, mengetahui akan terjadi itu harus diingat juga berapa menit loh. Dia dipanggil setelah sampai di itu hanya pertemuan Sambo dengan Ricky Rizal itu lebih kurang 3 menit. Setelah itu dia juga berpikir kejadian di Magelang ini pelecehan oleh Joshua. Kemudian dia berharap nanti ada klarifikasi dan tidak pernah disampaikan bakal ditembak di Duren 3, bakal tidak ada. Jadi pada saat dia dipanggil terakhir setelah berapa menit kemudian, mungkin 45 menit kejadian, bayangkan apa yang mau bisa diharapkan oleh seorang, dan dia masih bekerja dengan keluarga Sambo, dengan masih ajudan. Jadi yang mengetahui itu kita yakinkan dia mengetahui pada saat kita kulit. Tetapi mengetahui itu bukan berarti dia adalah turut serta atau bersama-sama bertujuan untuk melakukan menghilangkan, ngabisin Joshua. Itu yang kita tolak habis. Oke, Pak Herman, tahan dulu. Bang Jamin, Anda sudah mendengar juga pernyataan baik dari Pak Irwan dan juga Pak Herman di sini. Akan ada dalam duplik ini uraian penjelasan seberapa kuat ini tentunya akan bisa memengaruhi keyakinan dari majelis hakim. Ya, saya kira duplik ini
sudah akan menjawab semua bantahan yang disampaikan dalam replik. Hanya saja memang ini menjadi keyakinan bagi hakim untuk meluruskan A yang dibantah dalam replik tersebut. Nah, kesempatan terakhir bagi penasihat hukum untuk menyampaikan bantahan dengan lugas ya. Dengan apa yang disampaikan ini menjadi dasar yang kuat ya bagi untuk meringankan. Jadi fokusnya sebenarnya konteksnya untuk meringankan hukuman saja, gitu, untuk meringankan hukuman supaya hakim lebih ringan hukumnya, bukan lebih berat lagi. Itulah yang disampaikan tadi dalam duplik ini, gitu. Oke, baik. Pak Irwan, Pak Herman, jaksa menilai secara paralel bersamaan mereka juga mengatakan bahwa klien Anda masing-masing dinyatakan tidak layak dibebaskan dari tuntutan hukuman. Bagaimana tanggapan Anda? Saya akan mulai dari Pak Irwan terlebih dahulu. Iya, itu kan memang posisi kita kan berbeda. Dia menuntut, kami membela ya. Jadi pada titik tertentu memang ada perbedaan yang signifikan antara pihak JPO dengan penasihat hukum. Tapi kami sampai saat ini masih berkeyakinan sejak awal ya, bahwa klien kami itu tidak patut ditempatkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kematian korban. Nah itu yang sejak awal kami yakini. Sehingga saat ini sampai pada penyampaian duplik yang kami sampaikan, itu jelas nanti akan kami gambarkan kembali bagaimana tuduhan atau tuntutan-tuntutan yang ada dalam isi tuntutan jaksa itu tidak berdasar sama sekali karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. Nah hal-hal ini yang akan kami gambarkan kembali khususnya terkait dengan komunikasi antara pihak klien kami Kuat Ma'ruf dengan Pak Ferdi Sambo yang diduga orang yang merencanakan. Nah hal-hal seperti itu yang perlu kami garis bawahi dan perlu kami tegaskan kembali agar publik atau persidangan ini bisa melihat secara objektif peran-peran apa aja yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf sehingga dia ini pantas memang untuk tidak ditempatkan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Nah hal-hal seperti itu yang perlu kami perlu pertegas kembali dalam duplik kami, gitu Mas. Oke, seberapa optimis tentunya dalam duplik Anda yang Anda menyatakan akan mengurai hal-hal yang tentunya kemarin sempat dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum bisa membantu untuk meyakinkan majelis hakim? Ya, kami sangat optimis. Sejak awal kami optimis karena memang dari fakta persidangan, dari berkas yang ada, kami melihat memang tidak ada hal yang bisa menjadi dasar saudara Kuat Ma'ruf ini dapat dipidana dalam perkara ini. Kaitannya dengan di dalam dakwaan sudah digambarkan bahwa Kuat ini sudah mengetahui dari awal, kemudian diperkuat lagi dalam tuntutan. Semua itu kami bantu dalam pledoi. Kami sudah jelaskan bahwa Kuat sama sekali tidak tahu menahu akan adanya peristiwa Duren 3. Tidak ada komunikasi dengan pihak terdakwa yang lain, khususnya Pak Ferdi Sambo, mulai dari Magelang, Saguling, hanya satu kali komunikasi ketika dia diminta memanggil Joshua dan Ricky. Sebelum-sebelumnya tidak ada komunikasi. Nah, oleh karena itu kami berkeyakinan bahwa saudara Kuat Ma'ruf ini tidak patut ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian Joshua, khususnya dikaitkan dengan pasal 340. Nah, itu yang perlu kami sampaikan, gitu Mas. Oke, baik. Pak Herman, bagaimana dengan pendapat Anda? Optimiskah Anda dengan tentunya nantinya penjelasan yang akan Anda atau sudah Anda siapkan dari tim ini untuk bisa membantu meyakinkan majelis hakim? Kalau dari sisi kita, karena kita mendasarkan kepada fakta-fakta persidangan dari saksi-saksi, baik yang ditampilkan oleh jaksa penuntut umum maupun saksi-saksi dari pihak kita, begitu juga ahli maupun bukti dari pihak yang disampaikan oleh jaksa maupun hari ini kita lengkapi dengan bukti yang kita anggap cukup membantu, gitu. Misalnya bahwa kewenangan seorang anggota polisi mengambil lihat situasi di lapangan, gitu. Misalnya kejadian Magelang itu Ricky mengambil pengamanan senjata supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh. Dia mengamankan, kemudian dia juga memberitahu kepada saudara Joshua yang dimana dimengerti oleh saudara Joshua, gitu. Kemudian bukti-bukti buku-buku yang berhubungan dengan doktrin-doktrin pasal turut serta itu ya, dan juga sampaikan karena ini adalah upaya terakhir, gitu. Dan bagi keyakinan kami bahwa
karena jaksa lebih banyak asumsi, ilusi gitu, tidak didukung oleh fakta persidangan, sehingga hanya memperkuat hanya asumsi yang sama dengan pada saat dakwaan. Tidak ada dalam fakta persidangan yang bisa mendukung gitu. Jadi oleh karena itu kita yakin tentunya apabila majelis hakim benar-benar tidak terpengaruh, karena bagaimanapun perkara ini sangat tinggi atensi kita hargain gitu. Tapi tentunya kali berdasarkan persidangan, berdasarkan bukti dan saksi serta ahli yang mana seperti masalah kasus Magelang itu juga menyangkut bahwa tindakan dari saudara Ricky Rizal itu adalah jujur, bahwa untuk antisipasi dan jangan sampai terjadi. Itu juga sudah didukung oleh bukti yang disampaikan oleh jaksa. Kita akan nantikan tentunya. Bukan bahwa yang jujur dalam pengamanan senjata Joshua pada saat itu.